Sudah ngerjakan semuanya? PM paket 6. PM paket 6, halaman 343 ya. Ya, 343 bener ya. Iya, Kak. Nah, Fatan bukunya malah baru diambil. Waduh, berarti belum ngerjain ini. PM paket 6. Nomor 1, teks pertama. Gimana kira-kira? Apa jawabannya? Ada yang sudah mengerjakan mungkin? Teks 1. Oke, pada teks 1 ini diketahui apa aja? Mulai tahun 2023, di suatu SMA ada kegiatan menabung. Agus menabung setiap bulan. Si Agus menabung setiap bulan. Terus dimulai dari bulan Agustus. Oke. Si Agus dimulai dari bulan Agustus. Terus September. Terus Oktober. November. Desember. Gitu ya kira-kira ya. Nah, si Agus ini dimulai dari 50.000, kemudian 100.000, 150, 200, berarti 250 dan seterusnya, gitu kan? Kemudian Banu menabung setiap 2 bulan mulai Agustus. Si Banu sekarang. Si Banu mulai Agustus dimulai dari 150. Setiap 2 bulan. Berarti Agustus, terus bulan apa lagi itu? Oktober. Ini 250. Desembernya 350 dan seterusnya. Kebayang kira-kira ya kalimatnya ya. Terus mulai Oktober, Chandra dan Dani menabung setiap bulan. Mulai Oktober, si Chandra sama si Dani. Ini mulainya Oktober. Terus dimulai dari 100.000. Ini 100.000. Dani juga 100.000. Nah, hanya saja dia ada kata-kata gini. Masing-masing menambah uang yang disetorkan untuk ditabung secara tetap. Menambah uang yang disetorkan untuk ditabung secara tetap. Misalkan Chandra menambahnya C per bulan, berarti 100 plus C. Berarti berikutnya 100 plus berapa C ini? 100 plus 2C, ya enggak? Nah, sedangkan si Dani misalkan tambahnya D, 100 plus D. Artinya setiap bulan tuh misalkan ditambah 10.000, berarti nanti 110, 120, 130 gitu loh. Nah, masalahnya kita nggak tahu tiap bulannya tuh nambahnya berapa. Makanya kita misalin C sama D. Nah, berarti di Desember nanti 100 plus 2 D dan seterusnya. Oke, itu dulu datanya. Terus nomor 1D. Nah, jadi diketahui dulu datanya. Nanti ngerjakan penalaran matematika itu kan satu soal 2 menit ya. Nah, kamu nggak mungkin dong baca satu soal, satu bacaan dibaca masing-masing. Nanti kelamaan. Ketika ketemu data, tuliskan aja dulu. Habis itu baru ngerjakan soalnya. Nah, karena kenapa demikian? Karena memang soalnya nanti berkaitan terus, Dek. Nomor berikutnya berkaitan sebelumnya gitu terus. Ya. Nah, sekarang jumlah uang Agus dan Banu sampai Mei. Sampai pada Mei 2024. Jumlahnya berapa? Oke, kita hitung dulu dong. S-nya si Agus. Sampai Mei berarti ada berapa bulan? Ada berapa urutan? Ada berapa suku? Agustus sampai Desember aja ada 1, 2, 3, 4, 5 suku. Mei itu adalah bulan kelima. Berarti 5 tambah 5 ada 10 suku dong. Paham ya sampai sini ya? Nah, ingat rumusnya waktu itu. Setengah N dikali dengan suku awal ditambah dengan suku akhir. Nah, pakai aja rumus cepat ini. Nah, berarti banyaknya uang Agus setengah. N-nya ada berapa, Kak? 10. Kok bisa 10 dari mana? Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei. Ada berapa suku ini? Ada berapa urutan? Ada 10 kali nabung berarti. Suku awalnya 50. Plus suku pertama 50. Keduanya 100.
berarti dikali 2. Seketiganya 150, dikali 3 berarti. Terus 200, berarti 50 kali 4. Kalau suku ke 10, kamu kalikan aja 10. 50 kali 10 berarti 500, Dek. Udah dapat berapa ini? Coret 5. 5 kita kalikan dengan 550. Berapa? Nanti dulu ngitungnya. Sekarang uangnya si Banu. Nah, pertanyaannya kan Agus dan Banu ya. Benar ya. Si Banu 2 bulan sekali. Berarti Agustus, Oktober, Desember, Februari. Ya kan? Februari, April. Berarti Mei belum sempat. Berarti ada berapa? 5 suku. 1, 2, 3. Yaitu Februari 4, April 5. Paham ya? Kan mintanya sampai Mei. Dia menabung lagi setelah April, Juni. Mei nggak nabung dia. Kenapa? Karena si Banu 2 bulan sekali nabungnya. Paham sampai sini adik-adik? Berarti setengah kali N-nya 5 karena ada 5 kali nabung. Suku pertamanya 150. Suku terakhirnya berapa? Kelima. Ke 1, kedua, ketiga itu 3. Kalau keempat 50, kelima berarti 50. Dah. Berarti berapa nih? Setengah kita kali 5, 150 dikali tambah 550, 700. Ini aja yang dicoret. Berarti dapat 5 dikali dengan 350. Paham ya? Mintanya jumlahnya kan? Totalnya si Agus tambah si Banu. Berapa, Kak? Gampang, ini ada 5 kali, ada 5 kali. 5-nya sama. Keluarin aja, berarti 5 kali. 350 tambah 550. 900. Nah, berarti berapa? 4.500 atau 4,5 juta ya. Yang mana jawabannya yang cacing. Kebayang kira-kira sampai sini dulu? Aman? Kalian halo? Nanti memang soalnya begini ya, modelnya tuh ada yang bisa 2 menit, ada yang 2 menit lebih. Ada yang hanya 1 menit sudah selesai. Contoh kayak tes 2. Tes 2 itu nanti 1 menit bisa mestinya kalian. Karena tes 2 gampang. Jadi emang variasi gitu loh. Oke. Oke, nomor 2. Nomor 2. Kalau bingung langsung tanya ya, Dek ya. Nomor 2. Di situ jika Chandra menginginkan pada bulan Maret, pada bulan Maret 2024, si Chandra menginginkan katanya jumlah tabungannya sama dengan jumlah tabungan Banu. Berarti jumlahnya si Chandra sama dengan jumlahnya, S itu maksudnya sum, singkatan sum, jumlah tabungannya Banu. Gini loh kalimatnya. Sampai Maret berarti si Chandra nabung berapa kali? Oktober, November, Desember. 1, 2, 3. Maret itu bulan 3, berarti 6 kali nabung dong. Ya nggak sih? Paham sampai sini halo? 6 kali nabung, tambahkan aja 100, tambah 100, tambah 100, tambah 100, tambah 100, sampai 6, berarti 600. Ya kan? Plus 1C, 2C, 3C, 4C, sampai 5C. Kenapa 5C? Kan sampai Maret. Maret berarti sampai urutan ke-6 ininya. Ininya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu sampai bulan Maret. Kalau urutan ke-6 berarti C-nya sampai 5. Kenapa? Lihat. Pertama belum punya C. Kedua C-nya 1. Ketiga C-nya 2. Kalau ke-6 berarti 5. Jumlahin aja C tambah 2C tambah 3C tambah 4C tambah 5C. Berarti 15C. Sedangkan si Banu sampai Maret berapa? 150 ditambah 250 tambah 350 Desember, Februari. Nah, berarti Maret dia belum nabung. Nabung terakhir sampai Februari. Februarinya berapa? 450. Tinggal jumlahin ini. 150 tambah 250, 300. 300 tambah 350, 650. Tambah 450 berarti berapa? 1200 ya? Iya, bener nggak? Ini berapa sih?
Ini 400 ditambah dengan 350, 750, 750 tambah 450, ya benar, 1200. Berarti 15C sama dengan, ini kita pindah, 600. Nah, C-nya kita bagi aja, tinggal 102, kok 120 berapa? Bagi 15, 40. 40.000 jadinya ya. Ini kan dalam ribu rupiah ya. Nah, C-nya 40.000. Pertanyaannya adalah, uang yang disetorkan Chandra pada Januari. Nah, pada Januari si Chandra setor berapa si Chandra Januari ini? Oktober, November, Desember, Januari berarti 100 ditambah 3C. Nah, 100 tambah 3 dikali C-nya 40. C-nya 40 ya. Berarti 100 ditambah dengan 120. 220.000 ya kan? 220.000 rupiah. Berarti yang mana? Yang E. Aman sampai sini dulu? Ada pertanyaan? Jujur ayo. Satrio, Aika, Patan gimana? Ada pertanyaan Dek sampai sini? Aman nggak? Aman semuanya ya? Oke. Ini nanti mau 1 jam aja apa mau 1 jam setengah? Kalau 1 jam setengahnya nanti berarti sampai setengah 12 kalian. Kalian ada sholat jam berapa? Jam 12 Kak. Oh, kalau selesai jam setengah 12 masih aman nggak? Aman nggak? Kalau- Aman. Kalau nggak aman kita 1 jam aja. Kalau 1 jam sampai jam 11. Aman Kak, aman. Aman ya? Aman. Oke, ya udah, berarti 90 menit hari ini. Nomor 3. Nomor 3. Dani menginginkan pada Desember. Pada Desember. Desember 2023. Si Dani menginginkan jumlah tabungannya 90%. Berarti jumlahnya si Dani 90%, 90 per 100. Dari siapa? Dari jumlah tabungannya si Agus. Jumlahnya si Agus. Udah gampang, Dani sampai Desember ini. Jumlahin aja Dani, 100, 100, 100. 300 plus D tambah 2D, berarti 3D, D. Ini kita coret, berarti 9 per 10. Jumlahnya si Agus sampai Desember. Jumlahin aja nih, 50, 150, 300, berapa? 750. Selesai, gampang. Ini kita coret sama sini. Oke. Berarti 300 ditambah dengan 3D sama dengan 9 kali 75. 75 dikaliin 4 aja 300, berarti 675. 675. Maka 3D 675 dikurangi 300. D-nya berapa Kak? 375 dibagi 3. 125.000. Nah, pertanyaannya jumlah Agus, ya kan? Jumlah tabungan, tabungannya Dani ya. Jumlah Dani sampai Februari. Nah, berarti sampai Februari. Jumlahnya si Dani berapa tabungannya? Gampang. Sampai Februari berarti berapa? 100, 100 tambah D, 100 tambah 2D, 100 tambah 3D, 100 tambah 4D. Itu sampai Februari. Kalau dijumlahin semua berarti ada berapa? 100 dan 1, 2, 3, 4, 5. 500. Plus D tambah 2D tambah 3D tambah 4D. Berarti ada 10D. Udah, berarti ini 500 ditambah 125 dikali 10. 125.000. Berarti 1.750.000 juta ya kan? Berarti 1,75 juta. Aman? Wis gak kelihatan. 1,75 juta. Aman ya sampai sini ya? 1,75 jawabannya yang B, yang bebek. Ngerti kira-kira?
Aman Kak. Nomor 4. Oke, aman, sip. Nomor 4. Edi ingin menggunakan uang tabungannya. Jadi penalaran itu yang penting kalian harus bisa memahami kalimat gitu loh. Edi ingin menggunakan uang tabungannya untuk membeli barang elektronik yang pada November 2023 itu harganya katanya berapa itu? 10 kali uang setoran Agus. Berarti 10 kali setorannya Agus. Setoran Agus November berapa? 200.000. Berarti kali 200.000. Nah, berarti berapa? 2 juta. Ini harganya pada November. Oke. Nah, terus lanjut lagi kalimatnya. Harga barang elektronik ini setiap 4 bulan turun jadi 90. Setiap 4 bulan. Coba dari November 4 bulan lagi bulan apa? Dari November, Desember, Januari, Februari, Maret. 4 bulan lagi. Pada Maret berarti harganya turun menjadi 90%, deh. Berarti 90 per 100 kali 2 juta. Aman ya? Oke, kita coret-coret semuanya. Berarti hasilnya berapa? 1.800.000. 4 bulan lagi setelah Maret. Berarti apa? Maret, April, Mei, Juni, Juli. Berarti pada bulan Juli baru harganya mulai turun lagi. Jadi berapa? Menjadi 90% lagi. Berarti 90 per 100. Oke? Kali berapa? 1.800.000. Nah, sekarang ini kita coret. Berarti tinggal 9 kali 180.000. Nah, terus dia bilang apa itu? Ternyata pada akhir Juli ini, pada bulan Juli, semua uang tabungan Edi ini cukup untuk membeli barang. Nah, si Edi tadi katanya menabungnya berapa si Edi tadi? Ini tadi belum ditulis datanya si Edi ya. Si Edi tadi dimulainya dari bulan Oktober, dia menabung dengan uang yang disetorkan tetap. Jadi kalau dia menyetorkan sebanyak E, maka di November juga E, Desember juga E, dan seterusnya. Nah, dari Oktober sampai Juli, berarti berapa bulan? 10 ya, 10 E ya. E tambah E tambah E tambah E sampai Juli, berarti 10 kan? 10 E sama dengan, hitung aja ini, 90 tambah 72, 162, 1.620.000. Bagi 10 berarti E-nya 162.000 atau 162. Yang do 162.000 rupiah. Aman kira-kira sampai sini? Oke. Teks 2 sudah pernah dicoba belum kalian? Teks 2. Kak, nomor 4 boleh diulang nggak, Kak? Nomor 4, oke, boleh diulang. Oke, si Edi menabungnya kan setiap bulan tetap, gitu kan? Nah, tetapnya berapa kan nggak tahu. Misalkan dia menabungnya 100, berarti 100 terus. Nah, kita misalkan nabungnya E rupiah, berarti E sampai dia nanti bulan Juli, gitu loh. Oke, berarti kan sampai Juli ada 10 E. Nah, 10 E itu katanya bisa digunakan untuk membeli harga barang. Nah, harga barangnya pada bulan Juli itu berapa? Di soal kalimatnya kan begini. Pada bulan November, harga barangnya 10 kali setorannya Agus. Setoran Agus 200.000. Kali 10, berarti harganya 2 juta. Harga barang pada bulan November ini 2 juta. Terus di situ ada kalimat, harga barang elektronik itu setiap 4 bulan turun menjadi 90% dari harga sebelumnya. Setiap 4 bulan, berarti November 4 bulan kemudian itu bulan Maret kan.
November ya kan, dari November berarti November, Desember, Januari, Februari, Maret. Terus Maret 4 bulan lagi, berarti apa? Maret, April, Mei, Juni, Juli. Nah, berarti di bulan Juli jatuhnya. Nah, sekarang di bulan Maret dia menjadi 90% dari sebelumnya. Sebelumnya 2 juta, makanya 90 per 100 kali 2 juta. Hasilnya 1.800.000. Terus pada bulan Juli menjadi 90% dari sebelumnya. Sebelumnya 1.800.000. Oke? Hitung ketemulah 162.000. Sehingga yang disetorkan oleh si Edi tiap bulan itu adalah tetap yaitu 162.000. Aman sampai sini? Aman nggak? Oke. Teks 2 ini gampang. Ada yang sudah mencobanya? Oke, gambar di bawah adalah peta dari beberapa kecamatan di Kota Damai. Jarak kecamatan C ke D, jaraknya dari CD, ini dia bilang berapa katanya? 40 kilo, 40 kilometer. C ke D ini ada berapa peta? 1, 2, 3, 4. Berarti satu peta dibagi 4 sama dengan 10 kilometer. Aman sampai sini? Nah, terus di sini ada kalimat apa lagi? Terdapat jalan tol berbentuk seperempat lingkaran. Ini jalan tol, bentuknya seperempat lingkaran. Dari E ke C. Sama jalan tol lurus yang menghubungkan DFCH. Ini jalan tol. Gitu ya. Nomor 5 pertanyaannya. Nomor 5. Gampang ini nomor 5. Kamu suruh mencari apa? Panjang jalan tol yang menghubungkan kecamatan C ke H. Mana CH? Ini CH. Kalau kita gambarkan ulang CH. Ini H, sini C. Panjangnya sini berapa? 2 petak. 1 petak 10. Kalau 2 petak berarti 20. Terus ke atasnya 1 petak berarti 10 dong. Ya enggak? Wih, enggak kelihatan. Udah, gini aja, CH. Berarti akar, ini kan 20 sama 10. 20 kuadrat tambah 10 kuadrat. Oke? Berapa? Ya tinggal dibagi aja 10, keluarin aja 10. 20 bagi 10, 2 kuadrat, 4. 10 bagi 10, 1 kuadrat, 1. Berarti 10 akar 5, selesai. Aman ya? Nomor 5 bisa ya? Aman nggak? Oke. Nomor 6. Silakan di screenshot dulu. Nomor 6 gimana kira-kira? Udah di screenshot? Hapus aja ya. Udah, Kak. Oke, nomor 6. Apa? Kira-kira jawabannya nomor 6?
Jarak terpendek yang dapat ditempuh ketika mengendarai mobil dari kecamatan C ke kecamatan E. C menuju E, jarak terpendek itu kan mestinya langsung gini, lurus. Cuman kan ini nggak ada garis. Nggak ada garis itu artinya nggak ada jalan. Nah, berarti kemungkinan dari C ke E itu lewatnya hanya sini. Ini ke atas. Atau langsung tol. Tolnya yang warna biru ini. Nah, pertanyaannya yang terpendek. Berarti yang terpendek siapa? Ya ini. Yang warna biru dong. Daripada lewatnya C ke sini, ke kiri terus ke atas. Yang terpendek berarti yang pakai tol warna biru. Nah, warna biru berarti keliling seperempat lingkaran. Berarti CE terpendek sama dengan keliling seperempat lingkaran. Yaitu 1/4. Keliling lingkaran apa? 2pi kali jari-jari. Ini kita coret. Berarti setengah pi. Jari-jarinya berarti berapa? Ini dong jari-jarinya. Nah, ini berapa? 10, 10, 10. Berarti 30 kilo. Nah, hasilnya berarti 15 pi. Dah. Gampang kok. Oke. Nomor 7. Andre mengendarai mobil dari kecamatan G menuju ke kecamatan D. Dari G ke D. G ke D. Terus dengan terlebih dahulu melewati E dan F. Melalui E dan F. Oke, terus jika laju rata-rata mobil Andre adalah 50 di jalan biasa. Dari G menuju D lewat E sama F. Berarti jalan biasanya siapa? G, E ke F, ya kan? Nah, G, E ke F. Ini berarti menggunakan jalan biasa. Berarti berapa dari G ke E? 1 kotak, 2, 3, ya toh? 4, 5, 6, ya kan? Kebayang? Gini, seret 2, terus ini ke sini. Nah, 3 berarti 5, ke bawah 1, 6. Berarti 6 kotak. 6 dikali dengan 10. Aman kira-kira sampai sini. Kilometer. Nah, sedangkan waktu itu kan jarak dibagi oleh siapa? Kecepatan. Nah, berarti di sini 60 per kecepatannya di jalan biasa katanya 50. Berarti berapa jam? Ini dibagi 5. 6 per 5 jam. Yes. 6 per 5 jam berapa menit? Mintanya dalam menit. Berarti 6 per 5 dikali 1 jam itu 60 menit. Ini kita coret aja dulu. 12 berarti 72 menit. Ini baru GEF. Terus dari F menuju D itu lewat tol. FD lewat tol. FD sama dengan lewat tol. Berapa panjangnya FD? Sama aja dengan panjangnya CH tadi. Nah, sama. Kenapa? Kan 1, 2. Berarti 10 akar 5. Nah, waktunya berapa yang dia butuhin? Ya 10 akar 5. Ketika lewat tol tadi 30 akar 5. Ini jam dirubah ke menit kali 60. Udah dapat lah. Berarti 20 menit. 20 menit ya. Nah, kalau dijumlah berarti waktu total 92 menit. Udah cuman gitu-gitu aja kok ini. Gampang. Oke, kalau nomor 8. Handi dan Badu akan bertemu di kecamatan F. Pengennya ketemu di F sini. Si Handi mengendarai mobil dari kecamatan G, lajunya 30. Dari G ke F. Dari G ke F berarti berapa ini? G ke F. G ke F langsung aja. G ke atas 1, 2, 3, 4. Berarti 40 km. Oke. Nah, lajunya itu 30 km per jam. Berarti waktunya
waktunya si Handi sama dengan 40 per 30. Ini jam, rubahlah ke menit kali 60. Berarti 80 menit. Ya enggak? Aman ya? 80 menit itu berarti apa? 1 jam lebih berapa? 20 menit. Oke, sampai sini. Kelihatan ya tulisannya ya? Aman? Ngeblur nggak, Dek? Aman, Kak. Oke. Terus si Badu berangkat mengendarai mobil dari D. Dia dari D jam 7 dengan laju 15 lebih 5. Si Badu katanya dari D ke F. Nah, dari D ke F langsung berarti berapa? 10 akar 5. Kalau gitu waktunya si Badu 10 akar 5 per. Nah, di situ kan kecepatannya Badu berapa? 15 akar 5. Ya kan? Ini kalikan 60 menit. Berarti 60 kita coret. 4 berarti 40 menit. Nah, 40 menit. Terus dia akan berangkat jam berapa tadi Badu? Badu berangkat jam 08.00. Betul ya? Oke. Kalau dia nanti perjalanannya 40 menit, berarti Badu sampai di ini, Badu tiba di F itu pada pukul berapa? Ya 08.40. Nah, mintanya kan katanya si Handi sama Badu harus ketemu. Supaya ketemu berarti si Handi juga harus tiba jam 8.40. Supaya tibanya jam 8.40, kalau perjalanannya si Handi itu 1 jam 20 menit, berarti Handi berangkat jam berapa? Nah, berarti Handi berangkatnya jam ini dikurangin 1.20 plek berarti 07.20. Paham? Sampai sini aman? Aman, Kak. Oke. Teks 3 lumayan ini, teks 3. Gampang sebenarnya, cuman pemahaman aja sih tes 3 ini. Oke, teks 3, yuk kita cermati bareng-bareng. Rumah sakit SYZ melayani pasien rawat jalan umum dan jaminan kesehatan JKN. Jumlah pasien rawat jalan dalam 3 hari terakhir dirangkum dalam tabel. Oke, tabel ini menunjukkan jumlah pasien rawat jalan. Terus, kuota JKN-nya 40% untuk pendaftaran pasien rawat jalan JKN, alurnya seperti berikut. Oke, berarti kalau kita tulis datanya, hari ke, hari 1, 2, 3. Ini peserta yang rawat jalan. Itu ada 500, 600, 400. Terus ada keterangan JKN itu 40%-nya. Berarti peserta JKN hari pertama berapa? 40% dari 500. Ya tinggal 5 kali 40, 200. Ya kan? 6 kali 40, 240. 4 kali 40, 160. Aman kira-kira sampai sini dulu? Aman ya? Aman, Kak. Nah, terus itu ada apa namanya? Ada flowchart, terus di bawahnya flowchart ada keterangan apa itu? Rata-rata waktu yang dihabiskan seorang pasien rawat jalan JKN untuk setiap tahap itu 15 menit. Nah, rata-rata waktu setiap tahap, rata-rata waktu
setiap tahap ini 15 menit. Kecuali bagian apa? Laboratorium, ya kan? Itu ada keterangan kecuali di poliklinik, sorry bukan laboratorium, poliklinik tujuan. Nah, rata-rata waktu pada poliklinik itu 4 kalinya. 4 kali lebih lama itu berarti berapa? 15 kali 4 dong, 60 menit alias 1 jam. Aman sampai sini dulu. Nah, nomor 9. Pernyataan pertama. Rata-rata waktu yang dihabiskan seorang pasien rawat jalan JKN tidak perlu pemeriksaan lab. Tidak perlu lab, tidak perlu obat. Ya kan, tidak perlu pemeriksaan lab, obat, rawat inap, dan rujuk sampai pulang. Nah, waktu yang dibutuhkan sampai pulang berapa? Ya gampang. Pertama, mulai pasien datang, ini belum terhitung, baru mulai ambil antrian 15 menit. Hitung, ambil antrian 15 menit. Terus verifikasi persyaratan JKN 15 menit. Terus ke tempat pendaftaran pasien 15 menit. Poliklinik tujuan 1 jam 60. Oke? Nah, habis itu dia katanya kan tidak perlu pemeriksaan lab. Tidak perlu, berarti langsung ke resep obat, tidak perlu. Terus sampai kemana katanya yang tidak perlu tadi? Sampai rawat inap, rujuk. Nah, pemeriksaan lab tidak, langsung resep tidak, langsung rawat inap tidak, sampai rujuk ya. Terus pasien langsung pulang ya. Nah, tidak rujuk, langsung pulang. Pulang berarti 15 menit lagi. Berarti berapa ini totalnya? 120 ya. Kebayang? Berarti benar apa salah? Rata-rata 120 menit benar. Nah, sekarang yang kedua. Rata-rata banyak pasien rawat jalan per hari, rata-rata per hari. Ya, ini rata-ratanya berapa nih? 200, 160, 240. Rata-ratanya berapa? Ambil nilai tengah-tengahnya. Kenapa? Ini kan aritmatika toh. 120 tambah 40, 200. 200 tambah 40, 240 loh. Berarti kan aritmatika. Kalau aritmatika rata-ratanya berarti ambil nilai tengah. Tengah-tengahnya berapa ini? 160, 200, 240, tengah-tengahnya 200. Berarti rata-rata 200. Berarti benar. Aman sampai sini? Yang ketiga, pada kondisi awal yang sama, berarti sama-sama dimulai dari start, dari mulai masuk pendaftaran sampai akhir. Rata-rata waktu yang dihabiskan seorang pasien rawat inap sampai pendaftaran rawat inap. Oh, jadi seorang pasien yang rawat inap sampai ke pendaftaran rawat inap. Itu sama aja dengan rata-rata waktu yang dihabiskan oleh pasien rawat jalan yang harus dirujuk sampai cetak SEP. Benar apa salah? Coba lihat skemanya, lihat alurnya. Antara yang rawat inap dengan yang rawat jalan aja kan sudah beda jalur toh. Kalau rawat inap berarti jalurnya kan dari pemeriksaan lab, langsung resep obat, langsung rawat inap. Sudah kan, selesai kan? Nah, sedangkan rawat jalan, jalurnya dari rawat inap harus ke rujuk. Baru nanti cetak surat SEP itu. Nah, berarti kan lebih lama yang bagian rawat jalannya. Paham? Paham sampai sini? Nah, Paham. kalau dikatakan sama, berarti kan salah. Oke ya? Jadi, benar-benar salah. Aman sampai sini? Ada pertanyaan? Aman, Kak. Oke.
Kalau ada pertanyaan langsung tanya ya. Nomor 10. Ini hapus ya. Nomor 10. Kalau belum paham langsung tanya ya, Dek ya. Nomor 10. Jika rumah sakit hanya membuka layanan verifikasi selama 4 jam. Dia membuka selama 4 jam. Berarti kan waktu total ya. Waktu total ini 4 jam. 4 jam itu berapa menit sih? 4 jam. 4 kali 60 menit. Berarti 240 menit. Ini waktu total. Nah, 1 kali layanan verifikasi, 1 kali artinya 1 orang layanan verifikasi butuh berapa menit tadi? Ingat, rata-rata waktu setiap tahap kan 15 menit. Berarti 1 pasien melakukan verifikasi itu butuh 15 menit. Paham ya? Nah, berarti kalau ada total sekian menit, ada berapa pasien nantinya jadinya? Oke? Berarti 1 verifikator bisa melayani selama 4 jam ini bisa melayani berapa pasien? Ya gampang, tinggal 240 dibagi 15 pasien. Berapa hasilnya? Nanti dulu, nggak usah dihitung. Aman kira-kira sampai sini. 1 verifikator itu bisa melayani sekian pasien. Nah, terus di soal ini pertanyaannya apa? Untuk melayani semua pasien rawat jalan JKN di hari kedua. Pada hari kedua. Hari kedua itu ada berapa pasien JKN? 240 pasien. Berarti butuh berapa verifikatornya? 1 orang verifikator tadi kan bisa melayani sekian pasien. Kalau total pasien 240, berarti banyaknya verifikator, banyaknya orang yang verifikasi, petugasnya, petugasnya itu ada 240 dibagi oleh 240 per 15. Pembagian dibalik aja, 240 kali 15 per 240. Berarti ada 15 orang petugas verifikasi. Aman sampai sini dulu. Logikanya nyampe kira-kira. Oke? Nomor 11. Rata-rata waktu yang dibutuhkan seorang pasien rawat jalan JKN yang memerlukan sekali pemeriksaan, 1 kali pemeriksaan lab, tepat sebelum menyerahkan resep obat. Ada berapa? Oke, berarti kita hitung dari sini. Ambil antrian 15, verifikasi 15, ini 15, poliklinik tujuan 60, berapa? 105 toh? 105 ke pemeriksaan lab 15, berarti 120. Nah, di sini kan katanya mintanya apa? Sekali aja periksa lab. Supaya sekali periksa lab berarti nggak mungkin kita ke kanan, berarti harus ke bawah. Oke, ini 15, resep obat 15.
Katanya sampai apa? Sebelum menyerahkan resep obat. Nah, ini berarti sampai ke resep obat. Berapa? Sebelum menyerahkan ke resep obat. Paham ya? Menyerahkan resep obatnya kan ke depo farmasi ini toh. Oke? Berarti nyampe sini, sampai resep obat ini. Total berapa? 120 tambah 15, berarti 135. Berarti 135 menit. 135 menit. Aman sampai sini? Nomor 11. Ngerti ya? Oke. Nomor 12. 50% pasien rawat jalan JKN setiap harinya memerlukan pemeriksaan lab. Dengan setengahnya harus mendapatkan resep obat tanpa rawat inap dan rujukan. Jumlah pasien rawat jalan JKN dalam 3 hari. Oke, jumlahnya dalam 3 hari. Dalam 3 hari, ini berapa jumlahnya? Yang JKN. Berarti kan berapa tadi? 200 ditambah 240 tambah 160 kan? Ya enggak? Jumlah JKN dalam 3 hari 200, 240, 160. Berarti berapa totalnya? 600 ya. Kebayang ya? Terus katanya di situ 50%. 50%-nya ngapain? 50% rawat jalan JKN setiap harinya perlu pemeriksaan lab. Berarti yang pemeriksaan lab perlu pemeriksaan lab. Pemeriksaan lab itu 50% dari 600. 50 per 100 dari 600. Ada berapa pemeriksaannya? 300. Nah, dari 300 orang ini, lanjut lagi kalimatnya. Dengan setengahnya harus mendapatkan resep obat. Berarti mendapat resep obat. Mendapat resep obat. Resep obat, ini setengahnya dari 300, berarti 150. Aman sampai sini. Tanpa rawat inap dan rujuk. Oke? Pertanyaannya, jumlah pasien rawat jalan JKN yang rawat inap dan mendapatkan resep obat. Ini kan tanpa resep obat. Yang dapat resep obat berapanya? Apa sih ini? 50% mendapat, 50% mendapat resep obat. Oh, tanpa rawat inap. Ini yang resep obat tanpa rawat. Tanpa rawat inap dan rujuk. Ini 150. Berarti yang mendapatkan resep obat ini yang tanpa rawat, tapi rawat inap, resep obat rawat inap. Berarti kan 150-nya. Setengahnya lagi berarti 150. Dah, pertanyaannya yang dapat resep obat sama rawat inap. Ya ini berarti yang 150 orang yang B. Kebayang sampai sini dulu? Aman kira-kira? Sampai tes 3. Silakan kalau ada pertanyaan dulu. Karena tes 4 ini lumayan harus membayangkan di atas 4 ini. Aman sampai sini? Fatan, Satrio, Haikal, ada pertanyaan? Aman Kak? Oke, silakan di screenshot dulu.
Oke, bentar ya, Dek ya. Oke, lanjut ya, saya hapus ya.
Oke, tes yang keempat. Tes keempat, baca soalnya. Butir air hujan diasumsikan berbentuk bola sempurna dan jatuh secara vertikal. Jika satu butir jatuh ke bidang datar, jadi bidang datar A, B, C aksen, D aksen. Udah dilihat gambarnya? Dia jatuh pada bidang A, B, C aksen, D aksen. Jejaknya bentuknya cakram. Tahu cakram? Lingkaran kan berarti, Dek? Ya kan? Terus, sedangkan kalau dia jatuh pada bidang miring, jejaknya bentuknya elips. Pada bidang datar, yaitu A, B, C aksen, D aksen, bentuknya lingkaran, cakram. Sedangkan pada bidang miring, yaitu A, B, C, D, bentuknya itu elips. Aman ya? Terus, perhatikan bahwa jejak butir-butir air hujan akan menutup bidang ABCD jika jejak tersebut menutup bidang ABC aksen D aksen. Jadi, dia akan nutupin ini ABCD yang miring. Itu kalau jejaknya itu juga nutupin ini. Paham maksudnya? Jadi semuanya dianggap ini akan basah. ABCD akan basah, artinya tertutup semua air hujan. Maka yang bidang ini juga harus tertutup oleh air hujan seluruhnya. Itu maksud kalimatnya seperti itu. Nah, terus itu ada penjelasan suatu daerah dikatakan basah dan seterusnya. Oke. Terus ukurannya rumah itu 4 meter kali 5. Ini dimensi rumahnya. 4 meter kali 2,5, sorry. 4 meter ke sana, 2,5 miringnya kan? Ini 2,5 meter. Sudut kemiringannya ini berapa? Alfa. Di situ ada keterangannya itu. Di gambar pertama, alfa itu kan sudut antara bidang yang datar sama bidang miring kan? Bidang datarnya kan ini A, B, C aksen, D aksen sama bidang miring. Sehingga kalau saya proyeksikan di gambar ini, alfa itu di sini posisinya, antara bidang miring sama bidang datar. Sampai sini dulu kebayang nggak kira-kira? Aman nggak? Aman nggak? Oke, cos alfa sama dengan 2/5. Cos alfa 2/5. Oke. Nomor 13. Diketahui apa ini? Jika hujan turun dengan jari-jari hujan, jari-jarinya akar 2/pi, satuannya milimeter. Jumlah butir hujan yang diperlukan untuk membasahi atap. Berarti jumlah butir hujan untuk membasahi atap ini berapa? Kalau ini kena air hujan, berarti kan ini ada 1 butir, 2 butir, 3 butir, dan seterusnya gitu kan? Logikanya banyaknya butiran, ya, banyak butir, sama dengan apa sih? Luas atap, berarti kan? Luas atap dibagi oleh siapa? Luas satu butir air hujan. Paham nggak sampai sini? Kan 1 butir air hujan itu seluas ini misalkan. Kalau 2 butir berarti luasnya ditambah. Nah, sekarang ada berapa banyak butiran ini? Ya berarti kan luas atapnya dibagi aja dengan luas 1 butir kan? Ngerti ya? Nah, hanya saja luas atap di sini yang dimaksud luas atap
luas atap, ini sama saja dengan, ini kan kalau bentuknya miring, butiran air hujannya tadi kan berupa elip. Nah, elip itu kan kita nggak tahu, rumus luasnya elip itu kan susah mencarinya. Nah, biar kita nggak susah, elipnya ini dirubah menjadi lingkaran. Tadi ada hubungannya antara lingkaran sama elip tadi katanya. Yaitu ketika ini nanti basah semua, berarti mendatarnya pun juga ikut basah semua. Kebayang ya? Nah, sehingga miringnya ini kamu bikin jadi mendatar. Berarti berapa hubungannya miring dijadiin datar ini? Nah, ini datar. Hubungannya antara samping, ini miring kan? Ini kan sudutnya. Apa hubungannya nih? Samping, miring. Pakai apa? Pakai cos, ya nggak? Sehingga luas atapnya nanti 4 meter dikali 2,5 meter kosinus alfa. Jadi dibikin mendatar, Per, ini luas atapnya. Maka banyaknya butir N sama dengan ini 4 dikali 2,5 10 ya. 10. Meter dirubah ke mili. Berarti 1000 kali 1000 lagi. Kan meter ke mili itu kan 1000 deh. Ini meter kali meter berarti 1000 kali 1000. Cos alfa sudah ada 2/5. Dibagi luas satu butir itu berapa luasnya? Ya luas lingkaran. Pi R pangkat 2. Udah. Ya enggak? Ini kita coret aja nih. Ini kita coret. Berarti dapat 2 kali 2 4 berarti 4 juta. 4 juta. Dibagi pi, ya kan? R kuadrat, ini kalau dikuadratin apa? Jadi 2 per pi. Dengan pi dicoret. Berarti 4 juta bagi 2 juta hasilnya. Aman kira-kira sampai sini. Kenapa dikalikan cos? Ingat, ini miring, ini samping sama miring itu hubungannya apa? Paham ya? Hubungannya itu yang mencari yang bawahnya datarnya, kelihatan nggak? cari cos. Aman? Ada pertanyaan? Yang bawahnya nggak kelihatan di kamera. Oke, sip. Aman ya? Aman nggak? Oke, ada pertanyaan sampai sini? 14 sama, Dek. Ini harus bisa bayangin, kemampuan teknik ini namanya. Atap suatu rumah dengan sudut kemiringan alfa menghasilkan 5 butir. Nah, jadi kalau sudutnya alfa ya kan, sudutnya alfa menghasilkan N1 sama dengan 5 juta. Terus kalau sudutnya beta itu menghasilkan berapa? Sementara diketahui cos alfa dibanding dengan cos beta itu sama saja dengan 2/3. Ini boleh nggak saya nulis gini? Cos alfa per cos beta gini. Sama dengan 2/3. Boleh ya? Nah, sekarang kamu lihat rumusnya yang tadi. N tadi rumusnya jadi apa sih? Atapnya kali cos. Berarti N sama dengan panjang kali lebar kali kosinus sudutnya, misalkan theta, dibagi oleh siapa? Butir. Ini kan rumusnya P kali L kali cos. Nah, berarti N-nya ini kan berbanding lurus dengan cos kan? Ya sudah, berarti N beta dibanding dengan N alfa berbanding lurus dengan cosnya. Berarti cos beta per cos alfa. Selesailah di sini. N betanya berapa yang dicari? Cos beta banding alfa. Alfa beta 23. Kalau beta alfa dibalik 3/2. Pembagian pindah jadi kali N-nya alfa. 3/2 kali N-nya alfa berapa? 5 juta. 5 juta. Nah, dibagi 2, 2,5 kali 3 berarti 7.500.000.
Berarti ada 7.500.000 butir. Amankah sampai sini? 14. 15 sama. 15 ini atap suatu rumah yang punya sudut kemiringan gamma. Ini sudut kemiringannya gamma. Itu menghasilkan paling sedikit 4 butir. Oke. Sudutnya gamma ngasili N gamma 4 juta. 4 juta butir. Terus sekarang diganti theta, diganti do. Ini do, bacanya do. Diganti do, maka N-nya do berapa? Sama kayak dia. Cuman di sini diketahui sinus. Oke. Kalau sin gamma itu sama dengan 3/5, maka cos gamanya berapa, Dek? Ayo, ada yang bisa cepat? Sinusnya 3/5, berarti cosnya berapa? 4/5 bukan? Ngerti nggak ini? Ini bisa jadi ini. Ngerti nggak? Jujur. Ngerti nggak? Pitagoras, Pak. Itu. Gimana? Coba Pitagoras, Pak. Aman ya? Aman ya? Oke. Terus kalau sinus do sama dengan berapa itu diketahui sin do? Sin do 4/5. Nah, maka cos do-nya ya dibalik juga 3/5. Baru gunakan ini tadi. Pertanyaannya endo-nya berapa? Endo dibagi dengan N gamma sama dengan cos do dibagi dengan cos gamma. Berarti nyari endo sama dengan cos do bagi cos gamma. 3/5, ya kan? Berarti 3/5 dibagi dengan 4/5. Itu sama saja dengan 3/4. Gamanya pindah silang kali N gamma. Berarti N-nya si do sama dengan 3/4 kali 4 juta. Berarti berapa? 3 juta dong. 3 juta butir. Aman sampai sini? Ada pertanyaan? Oke, nomor 16 itu kita salah ketik ya. Itu waktunya bukan 1/4 menit, tapi 1/4 menit itu. Satunya kebanyakan. Waktunya 1/4 menit. Nih, 16. Ketika hujan, setiap bidang datar luasnya 1 meter persegi akan menjadi sepenuhnya basah. Nah, jadi 1 meter persegi ini basah dalam waktu 1/4 menit. Ini. Nah, di sini ada apa nih? Hujan tersebut akan membasahi atap rumah berukuran 5 meter, lebarnya berarti panjangnya 5 meter, terus lebarnya tadi berapa? 2 meter. Sudutnya 60 derajat. Berarti luas yang dibasahin berapa? Luas yang dibasahin ini tadi panjang lebar cos. Berarti P L cos theta. Panjangnya 5 meter kali 2 meter cos 60. Aman ya? 10 dikali setengah berarti 5 meter persegi. 1 meter perseginya butuh sekian menit. Berarti 5 meter persegi butuh waktu berapa waktunya? Ya, tinggal dikali dong. 5 kali 1/4 menit. Oke? Jadi berapa ini? 5/4. 5/4 itu apa? 1/4 menit. Yang mana jadinya? Oh, nggak ada. Oh, berarti ini benar 1/4 ya? Ya udah, kalau 1/4 berarti 5. Berarti di sini 1/5. 5 berarti 25/4. Oh, kirain salah ketik waktu itu. Berarti benar ini. 25/4. 25/4 berarti 6 1/4 menit. Oh, udah diperbaiki berarti. 6 1/4. Yang do ya. Aman sampai sini?
Paham ya kira-kira ya? Paham nggak? Oke, tes kelima. Gampang tes kelima. Tes kelima ini gampang nih. Langsung nih dapat semua nih tes kelima. Nah, kemarin waktu itu yang 2024, kebanyakan orang yang lama ngitungnya itu yang di tes 4 ini. Kebanyakan orang lama ngitungnya. Tes kelima ini gampang. Sebuah balon diisi udara sehingga berbentuk bola sempurna. Selama pengisian udara, jari-jari balon akan bertambah dengan kecepatan 1,5 cm per detik. Awalnya kalau belum ditiup itu udah punya jari-jari belum? Kalau belum ditiup, logikanya. Belum kan? Ya enggak? Berarti R awalnya itu masih 0. Mula-mula itu masih 0. Nah, sekarang 1 menit setiap 1 detik, ditiup setiap 1 detik, itu bertambah 1,5. Berarti setelah 1 detik, R1 ini 1 detik, tambah 1,5 berarti kan? Nah, ini 1 detik pertama. 1 detik pertama. Itu kan logikanya. Setelah 2 detik, R2-nya, berarti kan tambah lagi 1,5. Berarti berapa? 3. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Aman? Berarti kalau kita bikin pola, R setiap detiknya sama dengan 1,5 kali T dong. Aman? Oke ya. Terus diketahui kita jari-jari balon melebihi 24, balon akan meledak. Balon meledak. Meledak kalau R-nya sama dengan 24, lebih dari sama dengan 24 cm. Dia akan meledak. Udah gampang. Nomor 17 langsung jawabannya. Apa 17? Terjadi kebocoran, yaitu jari-jarinya berkurang 0,3. Oke, tadi setiap ditiup bertambahnya 1,5. Kalau berkurang 0,3 berarti RT-nya jadi berapa? Ya tinggal kurangi 0,3, 1,2 T. Gitu kan? Nah, dia akan meledak setelah berapa waktunya berarti? Ya udah 1,2 T itu sama dengan 24. Kan meledaknya sampai 24 tadi. Waktunya berapa? 24 bagi 1,2 berarti 20 detik. Setelah 20 detik dia akan meledak. Aman sampai sini dulu kira-kira? Dipahami? Ada pertanyaan? Haikal, Patan, Satrio? Aman? Aman nggak? Enggak. Oke, coba nomor 18. Gampang itu. 18 sama 20. 18 apa jawabannya? Silakan dicoba dulu. Oke, sudah 18 ketemu? Ini saya hapus ya dek ya. Udah di screenshot dek. Bentar, Sudah ya.
Oke, saya hapus. Nomor 18, sudah ketemu belum? 18 itu kita suruh ngapain ini 18. Luas permukaan balon pada waktu T detik. Loh, luas balon itu bentuknya bola ya. Berarti luas bola itu apa? 4 pi, ya kan? Apa rumusnya? 4 pi R pangkat 2, ya kan? Ya sudah, masukin aja 4 pi. Jari-jarinya berapa? RT tadi 1,5 T. Berarti 1,5 itu kan boleh tulis 3/2 T. Pangkatnya 2. Dapatlah 4 pi. 3 pangkat 2 9 T kuadrat. 2 pangkat 2 4. Ini kita coret. Nah, pi kali 9 berarti 9 pi T pangkat 2. Selesai. Ini luasnya setiap saat. Oke? Kalau 19, nah, gampang 19 pakai logika. Domain fungsi jari-jari balon sebagai fungsi dari waktu. Domainnya, domain fungsi jari-jari. Ini ingat, jari-jari tadi ketika T sama dengan 0, ya kan? Jari-jarinya masih 0 cm. Paham ya? Terus, ketika dia tadi sampai meledak, itu berarti RT sampai meledaknya tadi kan 24. Rumusnya RT tadi 1,5 T sama dengan 24. Berarti waktunya sampai berapa ini? 24 per 1,5. Bonjrot berapa sih? 16 ya. Nah, berarti waktunya itu dimulai dari 0 sampai 16. Kalau lebih dari 16 detik dia meledak. Berarti penulisannya apa? 0 kurang dari sama dengan T kurang dari sama dengan 16. Yang mana jawabannya? 0 sampai 16. Yang A. Kebayang sampai sini? Aman? 20 terakhir. Tapi kita masih ada waktu 15 menit lagi. Mau bahas apa setelah nomor 20? Jika setelah jari-jari balon mencapai maksimum. Maksimumnya tadi berapa? 24. Ya kan? Udaranya dikeluarkan kembali sehingga balon mengecil. Mengecil dengan kecepatan pengurangan 4 cm. Butuh waktu berapa sampai dia habis? Loh, gampang, 1 detik kan dikurangin 4, dikurangin 4, kurangin 4. Berarti waktunya 24 dari mana? Karena penuh. Maksimum 24. Dibagi setiap 1 detiknya berkurang 4, berarti per 4. 6 detik. Gampang. 1 menit ini, nggak nyampe. Oke? Oke, waktu kita masih ada 15 menit lagi deh. Mau stop dulu atau dilanjutin sampai 11.30. Kalau sampai stop sekarang berarti pertemuan berikutnya tinggal ditambahin 15 gitu. Fleksibel sih saya, tergantung kalian. Bahas mana lagi yo? Ditambahin ke pertemuan selanjutnya aja, Kak. Gimana? Ditambahin ke pertemuan selanjutnya. Oke, di pertemuan selanjutnya berarti hari minggu depan ya. Iya, Kak. Oke. Yaudah, kalau gitu kita sampai sini dulu. Ada pertanyaan kira-kira dari sampai sini? Aman? Aman, Kak. Oke, cukup sampai sini dulu yang bisa Kak Herman sampaikan. Terus berlatih. Ini soalnya dicoba dulu ya semuanya ya, Pak. Terutama PK pakai 1 sampai 5 dicoba semua, baru nanti yang belum kita bahas. PM juga gitu, 1 sampai 5 dulu. Pokoknya kerjakannya itu 5 paket gitu terus. PK, PM, PU. Nanti kalau kalian mau request mapel yang lain kayak PPU, PBN, tinggal ngomong aja ke Kak Irman, tinggal sampaikan aja. Nanti saya jadwalkan. Oke? Siap, Kak. Oke, sip. Semuanya ya, Haikal, Satrio, Patan. Ini si siapa nama Bagas nggak bisa ikut sendiri ya, kasihan dia. Tapi nanti
kalian mulai libur kapan nanti itu? Tanggal 10 berapa? Maret, Tanggal 10 Kak. 10 Udah Maret. mulai Tanggal libur. 10 udah mulai libur ya? Iya. Berarti mulai tanggal 10 itulah ya, berarti kita mulai ini nanti lesnya. Nanti di rumahnya siapa? Rumahnya Haikal kemarin atau di mana? Di rumah saya Kak, Haikal. Oke, siap. Semangat ya. Bilangin si Bagas suruh ngerjain soal-soalnya dulu juga ya. Jadi biar nanti kita harus banyak yang dibahas. Oke? Semangat semuanya, selamat pagi. Bye. Makasih Kak. Makasih, Kak. Masih, Kak.